Surabaya. Lungguh karang rujak Surabaya. Ayo, 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 ayo ta, ayo rujakan. Rujak malam. Ayo rembukan deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Melaku nang daerah Kalimas. Wah, ono gedung-gedung eksotik peninggalan masa lalu. Wah, nek ngono tak ngidunge muga-muga iki termasuk cagar budaya tetep iso dijogo karo masyarakat uga pemerintah. Tak jula-juli dhisik karo mlaku-mlaku. Nang pasar turi tuku sandangan, nang blauran tuku mas-masan. Awake dhewe iso ngopi karo cangkruan merga urip ning jaman kemerdekaan. Mula ojo lali karo jasa pahlawan. Ono tekek mlebu omah ojo sampe lali karo sejarah. Surabaya kota pahlawan, ana sing ngarani kota perjuangan. 10 November dadi tengeran, ana perang besar merebut kemerdekaan. Arek Surabaya pancene wani, duwe semboyan merdeka atau mati. Ngelawan Inggris arek-arek gak wedi, sampai isok mateni Jenderal Malabi. Nang Surabaya akeh bukti sejarah, iku ngono mlebu cagar budaya. Masyarakat uga pemerintah ayo kerjasama turut menjaganya. Eling-eling baku biyen pahlawan, senengane budal tembak-tembakan. Tembake dawa gedene sak kentongan, nembak mbaku wetok dadak meteng 9 wulan. Kali akeh cagar-cagar budaya iki sing wis berubah fungsi. Aku paling kepikiran ambek tembake mbahmu emang. Tembake mbahku. Apa tembake? Tembake mbah lu sok nggarai. Ngawur iku tuh tembak lek iku. Ya, tapi kan perang itu, jinggo perang. Maksudnya mbak biyen kan jan duwe tembak sing gawe gede. Tiga perang. Basuki. Basuki. Belum. Basoka. Soka. Tanggungnya Basuki. Sapa ngelempar granat? Iki kendange beda iki, Cak. Ya apa? Kendange iki pas sampe aku. Iki lagi. Sapa jenengku, Mas? Marfum. Ini termasuk bangunan sejarah. Iya. Iki sekelas gedung Balai Pemuda karo iki. Bakal rujak jarang loh saiki. Iya. Perlu dilestarikan. Jarene penjara iku katene diapakno, Mas? Siapa? Kedino pasar. Kate dadekno pasar. Nah, katene didadekno pasar. Aku pesen situ ya. Apa pesene? Pojokan iku ojo sampe dirubah, ojo sampe digeser, ojo sampe diapa-apakno. Kenapa? Jeding iku. Tuh, Apa nggoni kono? Sebelahe, Cak. Oh, sebelahe. kena apa? Pesen. Kena apa kau le? Iku ngono kenang
Kenangan apa? Ono kenangan apa nih kono? Aku biyen nang kono setahun setengah. Lapo? Hah? Lapo? Karo sampean kasuse. Karo. Kasus apa? Iku lho sing mreteli More Suramadu. Oh, Wes botol rucai. Balik. Balik. Nah, Tolong disampaikan nang ngene wong-wong Ya apa? tentang Cak. wes iki lho aku tak buka iki lho. Tak dodolan Cak. Iya. Iya, wes karepmu. Wes ketemu maneh dulur nang gone rujak Surabaya Iya, ruang jagongan rakyat Surabaya. karo aku Cak Pulung. Aku Cak Se. Kok cak sih kon niku ning. Ngene iki lho. Wis ta lah. Mestinya ndredeg nyelek pertama ya kandhani kok. Newcomer jarine ngono. Wes, sadurunge Ade nonton video, iki kan Ade kate bahas tentang penjara Koblen jarine. Iya, penjara iki bakal dadi pasar buala ya megelno sing ngene iki. Lho, buah di penjara kabeh lah. Lah ya iku gak tuku buah aku malah ya. Mangkane, wis ayo nonton ae video ini sih ya, monggo. Derek, Komisi B DPRD Kutha Surabaya nduk hearing ambek Disputpar karo Disperindak Kominte Kutha Surabaya akhir wulan Februari iko protes supaya izine bangunan cagar budaya Koblen nduk Jalan Koblen Kidul nomor 18 iku dicabut sing rencanae ape didadekno pasar tradisional. Mahfud, Sekretaris Komisi B DPRD Kutha Surabaya, nganggep lek dikelolane pasar Koblen iki nyalai Perda nomor 5 tahun 2005 perkara pelestarian bangunan ambek Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 perkara cagar budaya. Komisi B ndesek lek Komite Kutha Surabaya kudu nyabut izin pengelolaan. Kita klarifikasi aja. Karena tugas kita kan sebagai dewan adalah lembaga kontrol, mengontrol ditegaknya perda. Artinya gini, pasar Koblen yang diberi izin oleh pemerintah kota itu adalah ex penjara Koblen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota itu sebagai cagar budaya. Ya. Jadi cagar budaya ini menurut undang-undang nomor berapa ini? Nomor 11 2010 itu mengatakan di pasal 85 itu boleh digunakan, memang boleh digunakan, tapi tidak untuk pasar, tidak, bukan untuk profit oriented lah, intinya bukan untuk profit oriented, intinya untuk kepentingan sejarah masa lalu. Lah tapi derek Kadisbudpar Komite Kutha Surabaya njlentrekno lek izin kanggo ngelola bangunan Koblen iki gak masalah, polahe ngerujuk tekan zona pengelolaan tata ruang. Lek daerah iku diolehi kanggo jasa perdagangan. Sebenarnya di dalam undang-undang maupun perda bahwa itu kita hanya memberikan rekomendasi untuk pemanfaatan, artinya digunakan untuk kepentingan pemanfaatannya selama kita lebih kepada pemeliharaan atau menjaga keberadaan cagar budaya itu. Nah, kalau untuk zona dan pelaksanaan itu adalah sesuai dengan peruntukan yang ada di tata ruang tentunya. Kalau itu memang area jasa perdagangan, ya digunakan untuk jasa perdagangan kan. Kalau arealnya di situ untuk area hubungan, ya dilakukan. Jadi secara hukum. Lah diiroi perkara iki muncul polai aset pasar Koblen sing kecatet dadi cagar budaya malah lahan iku tibakno duweke swasta. Tekan data Disputpar sak enggak 80% aset cagar budaya nang Surabaya sak pancen duweke swasta. Mbok wulet kayak ngono kan. Temenan nek awak dhewe ngomong ya bakalan gak ero juntrungane ya. Wis ade mending undang sing wong sing ero ae lah. Setuju. Ya wis undangan dhisik yang pertama sapa? Bapak Mahfud, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya. Monggo. Terus ono Bapak Nanang Purwono, jurnalis utawa pegiat sejarah Surabaya. Monggo. Wis ta? Wis lungguh penak kan? Wis enak. Lungguh penak ya engko tutup sik ae ya. Ya wis lek ngono. Tiwas tak sapa dhisik iki lho, aduh.
Ya wis lek ngono aja nang ndi-nang-ndi, diluk maneh awak dhewe bakal balik nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan ayo rembukan Ketemu mana nang ngene Rujak Surabaya ngene iki lho. Aku senenge amung swara iku mesti ngono nyopo. Nyopo, Ya, langsung bener. mlebu kidungan. Kayak itu tambah rumah ya. Nah, iya. Karena acara ini memang berkat dukungan dari DPRD Kota Surabaya, Mbak. Bener. Ya wes saiki kita langsung bahas soal penjara Koblen iki ya. Tadi ono unek-unek langsung ngomongno sik. Nggih. Kate ngomong nang sapa sik iki? Ya Pak Mahmud Ya wis monggo. videone lho Pak Mahmud niki ceritane piye Pak Mahmud kok wis enek izine kok saiki malah pengen dicabut niku ceritane pripun? Ya, yang pertama itu kan saya sebenarnya komisi saya itu bukan mitranya di Sparta sebenarnya. Ini gak ada hubungannya dengan cagar budaya sebenarnya. Yang saya soroti saat itu kenapa ada izin perdagangan di sana. Nah, akhirnya merembetkan bahwa ini adalah cagar budaya. Padahal di Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya itu sudah pasal 85 memang sudah dilarang. Artinya boleh memanfaatkan cagar budaya ketika itu untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pariwisata, teknologi, pendidikan, jadi itu tidak ada untuk kepentingan pasar. Itu yang pertama. Terus dasar hukum yang kedua adalah di Perda nomor 5 2005 itu juga mengatakan di pasal 27 sama persis bahasanya dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Sehingga menurut saya saat itu ketika izin itu keluar maka itu menyalahi undang-undang. Buat apa kita membuat undang-undang kalau untuk ditabrak, dilanggar kan itu. Artinya undang-undang ini kan berlaku untuk pemerintah kota, untuk swasta semuanya lah. Ketika di sini sudah terpampang ada tulisan cagar budaya, maka semua yang namanya cagar budaya harus tunduk terhadap undang-undang ini dan perda ini. Kemarin ada alasan ini swasta loh, mau swasta, mau negeri, mau apapun, undang-undang itu berlaku bagi untuk semua manusia yang ada di Indonesia sebenarnya. Jadi kan nonton sapa sing duwe nggih Gak delok sing duwe. Kayak nanggone lampu merah. Kan iki lampu merah hanya berlaku untuk polisi, enggak kan? Warga pun lek nerabas lampu merah ya disemprit kan ngono. Gak sampai disemprit tabrak sih Ya itu dia. Makanya jangan ditabrak undang-undang itu. Lah tapi sebenarnya ya sakjane sejarah Koblen iki kaya apa sih? Pak Nanang. Nah, iki ngaline iki. Iya. Monggo. Matur suwun ning Cak. Jadi kita ngomong sejarah itu sakjane jeru dawa gitu ya. Apa maneh Surabaya sebagai kota pahlawan. Ya. Ada sejarah kepahlawanan. Dan Surabaya pun sakjane lek ngomong flashback ke belakang sejarah itu enggak cuma ke peristiwa tahun 45. Jadi mundur ke belakang jauh sakjane ke belakang. Sampai andai kata kita ngomong sampai prakolonial, itu jejak sejarah ono. Prakolonial gitu. Prakolonial. Nanggone daerah Pantian Penele. Itu tahun 2018 diketemukan sumur Jobong. Sumur Jobong. Sumur Jobong itu sumur yang sangat kental dan umum diketemukan di Trowulan. Zaman Mojopahit. Loh, tapi kok ono nang kono? Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang sangat langka sekali. Dan satu-satunya penemuan arkeologi tertua di Surabaya. Teng Koblen iki. Bukan, di Pantian. Jobong iki Jadi mau aku Jobong ke belakang saya. dulu. Jadi sumur Jobong. Jadi artinya bahwa ngomong sejarah Surabaya, ngomong sesuatu yang dicagar budayakan, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa. Nah, salah satunya adalah peristiwa di tahun 45 katakanlah, bahwa Koblen menjadi bagian dari itu. Koblen pun juga kita mundur ke belakang, tahun 30-an awal, itu terjadi sesuatu yang luar biasa.
pertentangan antara dewan karo wali kota. Jadi wali kota zaman sakmono itu adalah wali kota yang makamnya di Penele, bukan Penele, di Kembang Kuning. Di Kersen ya. Semua pengembangan kota kala itu dari kota lama pusat ya, utara, itu berkembang ke selatan menjadi Bovenstad namanya. Itu tahun 20-an fasilitas kota sudah mulai dibangun. Ono balai kota dibangun, sekolahan dibangun, gereja dibangun, pengadilan dibangun. Ternyata penjara gorong ono. Itu prosesnya di akhir tahun 20-an. 1928. Protes dewan itu. Loh opo kok kari dewe? Padahal yang lain sudah ada. Akhirnya didesak oleh dewan, maka dibangunlah penjara itu sebagai pengganti dari penjara yang kala itu ada di Kota Lama, yaitu Kalisosok. Meskipun kala itu masih dipakai juga. Nah, dibangunlah penjara di Koblen yang sangat modern. Jadi ketika itu daerah Sawahan, daerah Simpang, daerah Darmo, daerah di luar Kota Lama, itu daerah elit semuanya. Pertentangan terjadi juga. Ini harus didesain semodern mungkin. Maka bentuknya kalau kita lihat sekarang, itu seperti batu hias di rumah-rumah orang kaya. Kita nggak menyadari bahwa itu sudah lama juga. Hingga sekarang menjadikan satu kesan atau tampilan yang masih modern. Nah ini nilai kesejarahan. Apalagi kemudian siapakah yang pernah ditawan di situ. Kemudian pejuang Lim Sing Te niku nggih di tahun ten riku nggih Pak nggih. Lim Sing Te itu kalau tidak salah ada di mana Kalisosoknya. Gitu ya. Nah, ketika kemudian pernah peristiwa besar, pasukan Jepang sebanyak 150 itu dipatahin sampai Surabaya, arek Surabaya. Ketika terjadi perundingan di dalam penjara antara BKR, PKR, kemudian pemuda kita orang Jepang, pejuang kita menyelinap masuk dan membunuh 150 orang Jepang sebagai dendam mereka atas peristiwa yang ada di Semarang ketika pasukan Jepang membunuh pasukan Indonesia. Ini rona sejarah yang bagaimana kemudian Koblen ini sebagai bagian dari sejarah harus dirawat, harus dijaga, harus dilestarikan. Ada nilai-nilai apa di sana? Oh, itu sejarah itu apik iki. Makane. Jadi ini nek anu tayangan ngono ta iki. Berarti apik ya nonton ayo iki. Iki tayangan Pak niki Pak. Tentang penjara Koblen. Ayo disimak bareng-bareng. Coy. Dewe Mas yo sasae teko apa jenenge teko penjara jadi peluang usaha kan. Manfaatnya nang warga bisa yo iso membuka peluang usaha ya. Yo nang Pemkot pun ya bisa yo iso jenenge masukan bisa menjadi iso jadi pemasukan kayak Pemkot Mas yo. Berarti sampean sebagai nganu wong sekitar kene iki setuju asine Mas yo? Iya, setuju Mas. Nek menurutku dari pasar iku yo api. Soalnya bisa menjadi kebutuhan warga sekitarnya. Jadi perbandingan ngono Mas yo. Untuk perbandingan harga antara pasar modern dengan pasar tradisional. Lan nek iso iku pada pasar tradisional iku diramut sing apik ben iso jadi pemintane wong sekitar ben lengkap. Ben lengkap Mas yo. Kelengkapane. Mas kan ono sendi budayane kan kuwedine kekhasan kejagar budayane pasar penjara Koblen ku ilang Mas nek daden pasar Mas. Iki apa Mas? Sampean Mas. Menurut aku nek jadi cagar budaya, iku selama iki akeh gedung-gedung cagar budaya sing gak diramut ambek Pemkote. Oh iya apa Pak? Tanggapanku yaitu untuk kedepannya pasar sing ono nang Koblen itu sebagai wisata rakyat atau wisata yang tujuannya itu untuk supaya
menjadi wisata heritage. Iku ya apa Pak jenenge terus komunikasi ini karo Pemkot karo ngono ya apa Pak sejauh ini sampean dalam sebagai warga ya apa? Apa gerake Pemkot ya apa? Gerane Pemkot selama ini Pemkot kurang memperhatikan karena tempat yang ada di yang ana sing nanggone Koblen iku supaya iso didadekno wisata heritage, supaya wisata pasar wisata tradisional yang bisa apa sing iso menikmati kasana sejarah yang ada di untuk pemberdayaan masyarakat sekitar juga kan ya iso. Nah, artinya Mas sampean setuju ya Mas yo? Ya enggak apa. Asalkan tidak menyalahi iki offset teko aturan-aturan sing wis ana iku. Nah, seharusnya Pemkot ya Mas menurut sampean Mas. Sajane gak Pemkot ya semua pihak lah. Kabeh wong iku kemudian duduk bersama artinya yo teko Pemkot ya ono, teko dewan ya ono, teko mungkin pengawas cagar budaya ya ono, terus teko pengembang ya ono ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar Koblen itu ya juga dilibatkan sehingga kemudian apa ya ngomong ngerti lho maksudnya apa digawe apa bene apa nah, kan jelas misalnya kalau gue bareng ya padha ae kan sayang. Lha iki lho, masyarakat ya enek sing setuju, enek sing gak setuju ngono lho. Lah terus ya apa nek kayak ngene iki ya. Soalnya kan dipikir-pikir maneh sebetulnya Pak ya, boleh gak sih sing jenenge cagar budaya iku dadi apa ya, tempat perekonomian ngono boleh gak sih kira-kira? Pak Mahfud Saya ya. Nggih, monggo. Kalau saya kan bukan ahli hukum ya. Begitu saya baca undang-undang itu memang nggak ada untuk pasar. Jadi di undang-undangnya mengatur untuk pariwisata boleh, kebudayaan boleh, pendidikan boleh, teknologi boleh, sosial boleh. Tuh. Jadi untuk pasar nggak ada. Jadi kemarin pada saat kita hearing kedua dengan bagian hukum Pemkot itu mengatakan bahwa ya pasar itu sosial budaya. Aku kok itu tambah goblok ngono. Sejak kapan pasar di sosial budaya itu? Pasar wisata, Pak. Ya, pasar wisata. Oke, makanya saya tawarkan pasar wisata. Artinya gini, pasar itu adalah sosial berarti yo barang-barangnya dikekno ae kan. Enggak usah. Betul kan ngono kan ya. Aku iku yo langsung krik ngono rasanya aku yo. Jadi memang gini, kalau di pasal 85 sama pasal 85 Undang-Undang Cagar Budaya, Perda Cagar Budaya di pasal 27 itu juga memang tidak mengatur pasar. Cuma ada beberapa pasal itu yang ditafsirkan oleh mereka gitu. Untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Makanya kemarin saya tantang kalau memang semuanya itu adalah demi kesejahteraan warga Kota Surabaya, saya tantang di parkiran dewan sudah jadikan PKL saja. Iya kan? Nggih, Pak. Iya, terus perkara tantangan iki rame, Pak. Langsung kuping kula wis mandek sik ngademnone sik semua trotoar yang ada di Surabaya untuk PKL dong. Iya kan? Nah, itu tantangan saya kayak gitu. Iya, benar. Kita akan bahas tantangan mari iki enggak ya. Iya, kene yo bakal ngono pendapatnya Cak Nanang pisan aku tak malah dodolan kopi arek. Ya wis, saya dodolan rujak bengi satu. Iya. Nah, iya. Ya wis dilengkas awak dhewe bakal balik ojo nang ndi, tetep nang Rujak Surabaya. Untung wis diceluk aku ya. Enggak ada balik manang dari Rujak Surabaya rong jagon rakyat Surabaya. Nah, iki enek sing kurang ngomong nang ngene iki. Iya. Sing kurang sakjane ana pihak tutuk. Ya sing ngelola pasar. Iya, wis teko lah. Jarene teko iki. Emang gak diundang. Aduh ngundang Pak Wayan, pengelola pasar Koblen Surabaya. Monggo. Monggo. Piye kabare, Pak?
Baik-baik. Nah, iki kan wis teko pengelola ya. Maksudku mungkin saged cerita kedhik man, Pak. Ceritane kenapa kok ten niku didekno pasar ngene. Nggih. Jadi begini, Pak. Kita udah berdiri pasar mendirikan pasar di Koblen itu kurang lebih tahun 2010, Pak. Jadi kita ngurus izin dari 2010 juga. Jadi melihat perkembangan sampai dengan hari ini ya 2014 kita ditutup karena izin kita itu belum ada jawaban dari pemerintah kota disetujui atau tidak kan gitu. Jadi sebenarnya kita di awal itu sudah mempunyai suatu grand design bahwa pasar Koblen itu akan kita bentuk untuk menjadi satu pasar yang sejenis wisata, edukasi, sama pengembangan ekonomi kreatif. Karena kita mempunyai lahan kurang lebih 3,8 hektar. Jadi 1 hektar kita pakai untuk pasar rakyat, buah, dan 7.000 kita pakai pasar sayur. Nah, sehingga yang 2 hektar ini kita pakai pengembangan ekonomi kreatif sama edukasi. Rencananya seperti itu, Pak? Ya, itu grand design kita sudah ada. Berarti ngajukan izinnya mulai tahun 2010, Pak? Dari 2010, jadi disetujuinya tanggal 14 Januari 2021. 11 tahun, Pak. Karena dalam perjalanannya itu sudah kita melalui kajian-kajian. Baik dari teman-teman ITS, sudah itu kajian soseknya, sama kajian dari tim ahli cagar budaya. Nah, sehingga baru 2021 baru izin jadi keluar. 2 wali kota kita lewati. Iki kawan kan cita teko bae cek ngelak monggo lagi ya nih. Ini nakalan iki. Ket mau nang ndi mbene iki. Iki mang tas dadi, Pak. Gitu. Wah. Kon kira kafe ya? Niki lho. Monggo Pak di. Jarang-jarang loh Pak niki, Pak. Niki airnya langsung dari sumbernya. Dari penjara Koblen. Ket mau nang ndi kok lagi yang toko lagi ono. Nah, ya iki lho. Ya Pak. 24. Nah, iki akhirnya Mbak Sam, aku dadi bingung 11 tahun ngajokno begitu muncul malah tiba-tiba langsung enek masalah. Nah, mungkin saged cerita 11 tahun yang lalu kenapa Kak enten di masalah ngoten Pak, langsung dibatalno gak oleh. Saya ini ke saya ya. Nggih, jadi gini. sebagai dewan. Jadi saya ini kan diberi amanah oleh rakyat. Ini namanya DPR. Wakil rakyat. Surabaya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tugas DPR itu ada 3. Yang pertama adalah ada budgeting, legislasi, dan controlling, gitu kan ya. Saya sebagai anggota Dewan mempunyai kewajiban untuk mengingatkan pemerintah Kota Surabaya ketika dianggap melanggar Perda, ya kan? Di Perda tentang cagar budaya nomor 5 2005 itu dikatakan bahwa di pasal 27 yaitu dikatakan setiap warga boleh memanfaatkan cagar budaya ketika itu untuk kepentingan agama, sosial, budaya, teknologi. Mungkin nanti ada di bagian ada teknologi, ada kebudayaan dan pariwisata kan gitu. Di pasal 27 itu. Saya hafal pasal-pasal itu karena ada masalah ini sebenarnya. Masalah. Karena saya bukan orang hukum, Pak. Saya ini orang ekonomi. Makanya yang saya soroti adalah kenapa kok bisa muncul izin perdagangan tadi, Pak, izin pasar. Tapi sekali lagi izinnya ini yang saya ketahui adalah cuma izin buah-buahan, Pak. Ya, sayur-sayuran nggak ada. Maka kalau masih ada sayur-sayuran mungkin tunggu aja izinnya. Kalau memang pemerintah kota nggak mau, bahasa saya kan dari kemarin cabut. Kalau memang pemerintah kota nggak mau cabut, ya sudah nggak ada masalah bagi saya. Yang penting saya sudah mengingatkan. Ini perdanya ini, undang-undangnya ini. Karena saya bukan orang hukum sehingga tidak tahu harus menafsirkan ini gitu. Harus menafsirkan yang ini saya nggak tahu. Kalau orang-orang hukum mungkin tahu cara menafsirkan, cara mencari celah dan macam-macam. Kalau saya tidak tahu gitu. Maka saya sudah tidak punya dosa apapun dalam hal ini karena saya sudah
mengingatkan itu. Gitu. Oke. Mungkin iki kan duit takok nang nggone sejarawan. Nek koyok ngene iki terus piye enake, Pak? Nah, sejarah kan mesti cerita ngono. Iya. Alhamdulillah saya ini pribadi mewakili komunitas yang mudah-mudahan bisa menjadi penengah. Oke. Jadi bukan di menang tengah deh. Pas menjadi Pak, gue pas nang tengah Panjen. Tadi Cak Mahfud sudah mengatakan saya sangat apresiatif terhadap peran beliau sebagai wakil rakyat yang melaksanakan 3 tugas tadi. Salah satunya adalah kontrol begitu. Dengan kontrol yang sudah digelar katakanlah di Dewan lewat hearing, maka publik itu sudah diajak untuk ngeh. Jadi ada proses pembelajaran edukasi yang disampaikan Cak Mahfud dengan dasar pasal 27 Undang-Undang Perda itu. Undang-Undang maka kita bisa belajar, bisa tahu. Jadi ngerti ada apa di sana. Oh ternyata di sana ada cagar budaya. Oh di sana ternyata ada aktivitas perdagangan. Oh di sana mungkin akan ada lagi. Intinya sekarang kita diajak ngerti terhadap kondisi lapangan di sana. Tadi Pak Wayan sekilas. Pak Nanang nyun sewu niki. Iki ade jek pengen rungokno iki, tapi nyun sewu enek sing kate lewat, tapi mareng ini kudu disambung, Pak. Aku ya pengen neru iki sampe iki. Iya, ojo nani tetep nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan ayo rambukan Cek balik mana nanggone Rujak Surabaya, ruang jagoan rakyat Surabaya. Iki mang kan Pak Nanang wis cerita, tapi kepedhot iki mang lho. Disambung maneh. Kudu. Nah, iki lah. Kandhani yo, pedhot neh. Iki acara Rujak Surabaya lek rujake gak metu diganti jenenge iki. Rujak Surabaya nek rujake gak metu ya kurang. Nun sewu Pak Wayan. Pak Mahfud. Nggih, monggo. Pak Nanang. Nanang nggih. Saya cuma pesen sama Pak Wayan. Saya pesen yang 2 hektar itu loh. Biar nanti. Lah biar nanti saudara-saudara saya sebangkalan biar saya suruh jualan. Cepet. Ya. Lenek lemah kosong cepet. Halo Pak Wayan, Pak Mahfud. Monggo Pak Nanang. Mang enake op gawe ya apa Pak Nanang ngono lho. Satu sisi saya apresiasi ke Cak Mahfud tadi yang maaf. Biar saya yang mati. Simpan ya. Iya. Iya, betul. Terus kemudian ke Pak Wayan ini ya, ke Pak Wayan, saya tentu ingin menyampaikan tadi sudah sedikit disinggung untuk kerakyatan tadi itu ya. Kerakyatan ya berarti ekonomi dan lain sebagainya. Ekonomi kreatif juga. Ekonomi kreatif gitu. Ngomong kata ekonomi. Maka saya juga supaya ada dasarnya bagaimana pendapat kami tentang pemanfaatan lahan itu, maka di Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 tahun 2010 tentang cagar budaya di pasal 78 itu saya bacakan. Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Kemudian di pasal 2, ayat 2, setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh A. Izin pemerintah atau pemerintah daerah. Tadi sudah disebutkan ada. Lalu izin pemilik dan atau yang menguasai cagar budaya, yang termasuk Pak Wayan sendiri, gitu kan, sudah dapat izin itu. Lalu di ayat 3 pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tadi dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari kata ekonomi tadi kerakyatan, maka
inilah dasar kami untuk kemudian bagaimana mengembangkan tadi itu. Kami melihat misalkan bahwa ternyata saya tidak kesulitan menemui pengembang, artinya pengelola gitu ya. Terjadi komunikasi yang terbuka yang enak, sehingga kami sebagai komunitas itu di-welcome, didengar suara kami untuk berbuat apa, karena kami sebagai anggota masyarakat itu juga dilindungi dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat dan pengembangan cagar budaya. Nah, Maka lek ngrungokno niki Pak Nanang nggih. Akhirnya kan kita kepikiran, kayak Pak Wayan, kenapa kok pasar buah Pak? Untuk sebuah penjara yang seperti itu. Kok bang wisata heritage gitu loh Pak Wayan. Jadi begini Pak, kita memang melihat pasarnya Pak ya, sehingga identik kalau pasar itu kan kumuh Pak. Iya, benar. Mungkin di sini tidak ada satu berpikir bahwa seperti kita sebenarnya kan di awal ya, orientasi kita itu membantu pemerintah kota untuk bersih-bersih di di pedestrian. Jadi dulu karena teman-teman ini kan berjualan itu di atas trotoar, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita punya lahan segini luasnya. Itu di awal. Tapi seiring dengan perjalanannya muncullah ide-ide kita ini, karena ini sebagai cagar budaya, ya toh. Jadi kita bisa tata di kemudian hari untuk menjadi pasar wisata. Jadi pasar wisata itu tidak mesti harus istilahnya itu jualan pakaian, jualan ini, jualan itu. Pasar ini pun juga bisa kita kemas gitu. Itu yang pertama. Sudah itu yang kedua, di dalam berjualan ya, kita lihat teman-teman kita yang kurang beruntung dan lain sebagainya yang berjualan di trotoar itu kan selalu menjajakan barang jualannya itu di trotoar di bawah. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi kesehatan ini sudah tidak sudah tidak layak gitu. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya kita tata mereka dengan dengan tempat yang bersih di tempat kita yakin itu bisa, ya toh, sehingga mereka mulai kita berikan mereka satu pengertian bahwa jangan lagi melanggar peraturan daerah gitu. Jangan lagi melanggar peraturan daerah ya. Iya. Iya. Sudah jualan di pinggir. Iya. Di trotoar gitu. Iya. Melanggar perda ya. Iya. Sehingga keluar tenda ya. Nanti kita akan sambung ke Pak. Udah nggak salah tanpa masuk ya. Oh ya, lanjut Pak. Ya. Nah, sehingga nanti karena kita sudah dipakai dari semenjak saya di Koblen itu sudah dipakai penelitian sama ITS, jadi kita akan nyambung itu sebagai sejenis kayak wisata edukasi juga. Karena setiap tahun pasti Koblen itu selalu dapat dari ITS untuk mempelajari arsitektur daripada cagar budaya itu sendiri gitu. Nah, ini akhirnya aku pengen nyambung Pak Mahmud ya, LN pedang, langgar perda, termarang ngono. Mulai ada. Coba ada satu polemik kan, beberapa cagar budaya punya Surabaya itu kan dimiliki oleh swasta, Pak. Itu kan jadi akhirnya polemik nggih. Tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan jawab nanti di segmen selanjutnya. Tetap naruh jas Surabaya aja nang di rek. Rujaan ayo rambukan do Balik maneh nang ngene Rujak Surabaya. Sakjane aku pengen ngomong gak krasa wis segmen terakhir, tapi jarene Pak Wayan aku 11 tahun ngurus izin. Kroso jarene. Kroso banget iki. Ya wis. Ya segmen terakhir kan harapan-harapan. Nggih, bener. Langsung mulai sapa saiki? Pak Nanang sih. Pak Nanang sih. Monggo Pak Nanang. Harapan nih. Ini jelas bahwa Koblen itu cagar budaya. Ketika ngomong cagar budaya, yang duwe itu bukan Pak Wayan kok, publik Surabaya. Aku melak duwe Cak Mahmud melak duwe juga, sampean juga melak duwe. Nah, saiki apa? Peran kita sebagai pemilik dari cagar budaya itu. Maka setiap
lembaga Pemkot juga harus berperan. Apa perannya dia? Sesuai dengan undang-undang juga. Ketika dia menetapkan cagar budaya, berkewajiban memberikan insentif katakanlah. Berapa nilainya? Nggak tahu. Satu. Yang kedua, sebagai warga masyarakat saya misalkan, apa peran kami? Ya menyumbangkan gagasan-gagasan untuk pengembangan itu. Dan untungnya bisa ketemu Pak Wayan yang terbuka seperti ini, sehingga kami bisa memberikan gagasan-gagasan seperti apa ke depan. Berbeda dengan kali sosok yang kita nggak tahu, nggak iso memberikan sesuatu kepada pemiliknya. Ini bisa. Kok kanca-kanca DPR juga begitu, memberikan apa perannya dalam rangka memanfaatkan itu. Jadi nanti ketika sudah ada izin berjalan, saiki apa carane itu termanfaatkan. Gagasannya apa supaya nanti ini tetap bagaimanapun juga namanya cagar budaya nggak boleh dirusak. Nggak boleh terdampak, harus tetap lestari dan apa lebih bagus lagi bisa termanfaatkan, dikembangkan nilai-nilainya. Jadi itu harapan saya. Matur nuwun. Harapannya Pak Wayan mungkin untuk ini. Jadi harapan kita ke depan, ya Pak. Yang jelas, yang pertama karena itu merupakan cagar budaya. Jadi yang dari dulu memang masih apa namanya itu belum ada revitalisasi, sehingga kita akan memperbaiki beberapa pos-pos penjagaan itu, mengembalikan. Ya, itu yang pertama. Sudah itu yang kedua, ada satu pos yang ada di dalam di areal kita, itu kita akan apa namanya tambah lagi 2 yang merupakan duplikasi lah, duplikasi dari pos yang ada, itu 2 lagi. Sudah itu ada satu, mungkin kita akan membuat satu sejenis kayak museum edukasi sama apa namanya itu visual di kemudian hari di Koblen, sehingga Koblen bisa menjadi tempat wisata sejarah. Terakhir. Monggo, silakan. Harapannya piye ki Pak? 2 menit yo. Ini masalahnya. Jadi harapan saya sebagai wakil warga Kota Surabaya, yang pertama harusnya pemerintah kota datang lah, harusnya ini datang. Tapi kan ya sudahlah, nggak apa-apa. Keluarkan izin ini banyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar aturan. Ya undang-undang, ya perda. Karena sepemahaman saya sampai detik ini, Pemkot ini melanggar undang-undang dan perda, sepemahaman saya. Tapi saya tidak tahu lah, karena beliau-beliau ini lebih tahu celah-celah yang bisa di ini ya, bukan celah negatif ya Pak ya, ada celah-celah positif yang bisa dimanfaatkan, seperti yang dikatakan oleh Pak Nanang tadi di pasal 78, dan itu yang dipakai oleh teman saya di Dewan juga pada jadi. Makanya saya menantang, kalau gitu ya sudah semuanya, semua trotoar aja dibikinkan PKL kan. Itu kan yang bilang menantang kayak gitu kan. Selanjutnya, kalau memang nantinya yang saya ingatkan ke pemerintah kota ini mental, ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting saya sudah punya kewajiban mengingatkan. Setelah itu yang saya ingatkan itu nggak berlaku bagi mereka, ya sudah, nggak apa-apa. Saya sudah terbebas dari dosa mengingatkan itu tadi. Why not, katanya Pak Nanang, dimanfaatkan betul lah. Kalau memang saya kan belum pernah ngobrol sama Pak Wayan ya. Sebenarnya kan pemilik Koblen ini bukan Pak Wayan sebenarnya. Ada lagi gitu kan Pak ya. Ada lagi lah orangnya. Jadi Pak ya, kenapa pertanyaan? Kenapa harus pasar buah? Itu tanyanya ke saya, jangan Pak Wayan. Gitu. Siap. Kenapa harus pasar buah dan sayur? Tanyanya ke saya yang tahu jawabannya. Pak ya, Pak Wayan nggak mungkin jawab. Gitu. Ya Pak ya. Tuh. Artinya manfaat dari pasar ini seandainya benar yang dikatakan Pak Wayan itu adalah untuk kepentingan wisata, untuk kepentingan pengetahuan sejarah warga Kota Surabaya. Ya, saya tidak tahu deh desainnya kayak apa. Memang kita tidak pernah ngobrol ya Pak Wayan ya. Ya semoga ini menjadi kebaikan warga Kota Surabaya. Karena bagaimanapun Surabaya ini adalah Surabayanya sendiri ini cagar budaya sebenarnya gitu loh. Kota pahlawan kan Pak ya. Jadi jangan sampai ikon-ikon kota pahlawan ini habis digerus oleh kepentingan-kepentingan
yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih. Wah, dari saya. luar biasa temenan ya. Yen, acara iki keren banget loh. Temenan, apik. Wong sing gak tahu ngomong Pak Wayan karo Pak Mahfud aja ketemu. Acara Rujak Surabaya paling keren bendino lek iso. Matur nuwun. Diajak main. Nggih, oh wis iki Matur lho. nuwun ya Pak Mahfud, Pak Nana, Pak Wayan. Wis, ya apa mulai? Iya. Ya wis ayo nah. Lho Rujai pajangan bisa. Monggo iki mati kita tak pamit dulu nggih. Iya. Matur nuwun ya, semoga iki iso dadi hal sing apik untuk Surabaya. Kemajuan Bener. Surabaya lebih maneh nang ngarepe ya. Dadi pancen ruang jagongan iki memang digawe nyelesaikno masalah-masalah sing nang Kota Surabaya. Temenan. Ya wis lek ngono, aku pamit ya. Heeh, aku Cak Pulung pamit. Aku bisa ning saya pamit, matur nuwun. Sampai ketemu. Yang sangat ku sayang, Karena kau tak pernah menjauh, anggun pribadimu tenang di wajahmu, tiada yang menandingimu. yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam, wajah keibuan tersungging senyuman.